Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Karlika, NIM 2019-51205, dari kelas F, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you... Kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dalam memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kasus yang pertama yaitu sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Di sini disediakan data kualitas layanan atau X dan juga penjualan barang atau Y. Lalu kita buat tabel XY, X kuadrat, Y kuadrat, Y prediksi, Y dikurangi Y prediksi kuadrat, dan Y dikurangi Y rata kuadrat. Lalu datanya dijumlahkan seperti ini. Yang pertama kita menentukan judul penelitiannya terlebih dahulu, yaitu pengaruh penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan. Yang kedua menentukan hipotesis, yaitu ada pengaruh taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan. Yang ketiga menentukan persamaan regresi, kita menentukan terlebih dahulu B. B ini adalah koefisien regresi, rumusnya jumlah data dikali sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma xy dibagi jumlah data dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x yang dikuadratkan. Hasilnya 1,287. Lalu menentukan A ini adalah konstanta, rumusnya sigma y dikurangi B dikali sigma x dibagi dengan jumlah data. Hasilnya 93,87. Jadi persamaan regresinya yaitu dengan rumus Y ini adalah nilai yang diramalkan sama dengan A ditambah Bx. X ini adalah variabel bebas. Maka hasilnya Y sama dengan 93,87 ditambah 1,287X. Selanjutnya menentukan nilai prediksi. Jika kualitas layanan sebesar 54, maka besar penjualannya yaitu 163,368, yaitu dari persamaan regresi ini. Lalu yang kedua, jika kualitas layanan sebesar 50, maka besar penjualannya 158,22. Jika kualitas layanan sebesar 53, maka besar penjualannya yaitu 162,081. Jika kualitas layanan sebesar 45, maka besar penjualannya 151,785. Dan yang terakhir, jika kualitas layanan sebesar 48, maka besar penjualannya 155,646. Yang kelima yaitu menentukan koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi kuadrat. Kita sudah menentukan dalam tabel tadi, dibagi dengan sigma Y dikurangi Y rata kuadrat. Hasilnya 0,477. Yang keenam yaitu menentukan kesalahan baku estimasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Rumusnya yaitu SE sama dengan akar sigma Y min Y rata kuadrat dibagi jumlah data dikurangi 2, hasilnya 8,717. Yang ketujuh yaitu menentukan kesalahan baku koefisien regresi. Ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Rumusnya yaitu SB sama dengan SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Hasilnya 0,329. Yang kedelapan yaitu menentukan hitung uji F. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, dan H1 diterima jika F hitung
lebih besar dari atau lebih dari F tabel. Rumusnya yaitu F sama dengan R kuadrat dibagi K-1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N atau jumlah data dikurangi K. Nah, untuk K ini adalah jumlah variabel independen. Hasilnya 0,484. Karena F hitung 0,484 kurang dari sama dengan dari F tabelnya yaitu 4,15, maka persamaan regresi dinyatakan buruk. Yang ke-9 yaitu menentukan uji T, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dengan pernyataan H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Dan H1 diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Dengan rumus T hitung sama dengan BJ dibagi dengan SBJ, hasilnya 3,912. Karena T hitung 3,912 ini lebih dari T tabelnya adalah 2,040, maka H ada pengaruh taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan. Jadi T tabel sama dengan lambda per 2 N min F min 1 jadi 0,5% dibagi 2, 34 kurangi 2 kurangi 1, hasilnya 0,02531. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ada pengaruh taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan. Kasus yang kedua yaitu pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahun dinyatakan dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Di sini disediakan tabel tahun dan juga pesanan barang. Lalu kita buat X kuadrat, lalu XY. Pertama kita menentukan A terlebih dahulu. A ini adalah konstanta dengan rumus sigma Y dibagi jumlah data, hasilnya 24,26. Selanjutnya menentukan B ini adalah slope, rumusnya yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, hasilnya 1,08. Jadi persamaan tren linear dari data pesanan tersebut adalah Y tren sama dengan 24,26 ditambah 1,08x, yaitu dari rumus Y tren sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menghitung rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 yaitu Y tren ditambah sama dengan 24,26 ditambah 1,08 dikali 4. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini adalah dari tabel ini, yaitu 2020 X-nya 3. Jadi kalau 2021 maka X-nya 4. Jadi hasilnya 28,58. Jadi prediksi pada tahun 2021 yaitu sebesar 28,58. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.